kok memberikan percontohan pembelajaran kepada negara ini, kepada rakyat ini kok tidak jelas. Itulah yang makanya kita alhamdulillah konsisten dan hari-hari ini banyak yang mulai sadar. Jadi kita tetap insya Allah tidak akan bergeser. Kalau kita bisa eksis, kita bisa ikut membenahi negara, itu nggak ada itu yang namanya korupsi-korupsi. Bung Refli, itu yang ditakuti. Makanya kami ini selalu dipojok-pojokkan. Jadi kalau kita baru kaget-kaget hari ini, saya pikir saya tidak. Saya menganggap ya inilah pertarungan yang sebenarnya. Negara ini seperti tidak adil ya dengan orang seperti Syekh ini. Banyak sekali yang namanya apa ya, istilahnya Pak dicap ya, wah ini radikal dan lain sebagainya. Seolah-olah orang selalu dengan istilahnya three pillars ya. Three pillar ya? Ya, three pillar itu selalu dicap sebagai orang yang radikal dan selalu ini kadrun dan lain sebagainya kan. Dan seolah-olah barang haram di Republik Indonesia ini. Orang melanggar FPI, PA 212, GNPF Ulama, plus HTI. Kan gitu. Betul. Tapi kok saya bisa masuk ke dalam timnas Amin? Oh jangan-jangan ditambah, wah ini makanya bahaya nih kalau Amin menang itu ada Syekh Yusuf Martak di dalam. Coba apa pembelaannya Syekh kalau begitu? Jadi begini, Bung Refli. Dan kenapa juga Anies Baswedan kemarin melibatkan Syekh ke dalam timnas sebagai co-captain lagi? Jadi gini, dari pertanyaan tadi kan jelas. Iya. Stigma-stigma yang sudah disematkan. Stigma. Saya tadi mengira stigma. Ya, stigma-stigma yang disematkan pada umat Islam, khususnya yang kita yang selalu berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan agama dan membela bangsa dan negara, ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini dari keterpurukan. Dan kita konsisten dari 2014. Tidak pernah kita berada di koalisi, kita selalu oposisi karena kita sudah mengkaji dan sudah melihat banyak sekali proses-proses penyimpangan yang dilakukan di negara Republik Indonesia. Makanya saya tidak segan-segan, saya pernah di dalam YouTube saya menyatakan kalau orang bilang saya kadrun, saya raja kadrun. Karena apa? Saya bangga dengan saya sebagai kadrun, saya tidak pernah ngerampok, saya tidak pernah membajak, saya tidak melakukan korupsi, saya tidak pernah melakukan penyimpangan. Kalau saya dibilang Islam kanan, lah kalau nggak Islam kanan, emang ada Islam kiri? Ada Islam kiri. Nah, berarti itu Islam. Kalau kita ngomong logika, ya, kalau yang di kanan ini ibadahnya benar, alhamdulillah, berarti yang di kiri ibadahnya nggak benar. Apa kita mau ikut? Tapi tetap kita hormati, walaupun dia sebagai orang Islam yang belum menjalankan rutinitas ibadah secara lengkap, secara kafah dalam agama. Kalau dibilang Islam tengah, wasatiyah, itu di MUI selalu menyatakan Islamnya Islam wasatiyah. Nah, saya di MUI masih enggak? Saya pernah menjadi bendahara selama 5 tahun di MUI. Sekarang enggak ya lagi? Tidak ya. Jadi di situ saya merasa yang namanya sekolah, yang namanya olahraga, yang namanya ilmu, menggali ilmu, mencari ilmu, semua itu harus ditingkatkan. Bukan di tengahmu turun ke bawah, harus ditingkatkan sampai menjadi benar-benar orang yang menguasai. Jadi saya bangga kalau dibilang Islam kanan. Wajib. Kalau dibilang radikal, radikalnya seukuran apa? Apa yang pernah kita lakukan? Orang suka senyum begini kok dibilang radikal. Dari mulai aksi 411 yang diinisiasi oleh Habib Rizik CS, dari mulai 212 berjilid-jilid, nggak pernah ada satu rumput pun, satu kucing, satu semut pun tersentuh. Tapi mereka memang tidak suka. Kalau kita bisa eksis, kita bisa ikut membenahi negara, itu nggak ada itu yang namanya korupsi-korupsi. Bung Refli, itu yang ditakuti. Makanya kami ini selalu dipojok-pojokkan. Tapi
Yang kita jalankan selalu di copy paste. Begitu mau pemilu, yang perempuan pakai jilbab, yang laki pakai peci. Bukan kemudian Muslim pun menggunakan pakai peci. Ya, lalu kemudian yang tadinya hajinya nggak pernah dipakai, tiba-tiba dipampang. Dipakai, semua jadi haji dadakan. Haji dadakan. Mendatangi pondok pesantren. Bila perlu haji di bulan di bulan Sa'ban. Sepanjang tahun bisa haji selama kepentingan politik. Nah, mendatangi pondok pesantren, mendatangi sekolahan, mendatangi majelis-majelis taklim, pura-pura alim semua. Iya. Nah, ini apa? Saya bilang, kok memberikan percontohan pembelajaran kepada negara ini, kepada rakyat ini kok tidak jelas. Itulah yang makanya kita alhamdulillah konsisten, dan hari-hari ini banyak yang mulai sadar, tokoh-tokoh. Ya, saya tidak tahu karena mungkin dia sudah tidak ada hubungan yang harmonis, ya kan, yang tadinya di projo sudah pindah dan lain sebagainya. Allah semua buktikan. Jadi kita tetap insya Allah tidak akan bergeser. Itu. Makanya ya, kita bikin santai ini. Saya sebenarnya mengusulkan sama Anies ya melalui tim. Kenapa dalam visi misinya tuh tidak membentuk a religious society, masyarakat yang religius. Kita itu sebenarnya ada contoh masyarakat religius. Ya bulan puasa ini, kita lebih murah hati, lebih mau sholat, lebih mau bayar zakat mal. Padahal tidak ada kompensasi langsung, cuma dijanjikan bahwa pahalanya berlipat. Kalau dilakukan di bulan puasa. Nah, coba bayangkan kalau sepanjang tahun kita masyarakat kita religius, tidak ada orang yang kelaparan kan? 40 rumah kanan kiri dan belakang kita caring each other kan. Sayang sekali ya tidak ada paslon yang membunyikan religious society karena mungkin kalau datang dari 01 mungkin wah ini mulai mau menganan sekali kan. Kalau datang dari 02 dan 03 nggak mungkin. Padahal saat-saat kampanye yang paling akbar itu adalah bulan suci Ramadan. Iya kan? Biasa. Mestinya benar, setuju. Kita urusan dunia ya. Setelah urusan akhirat. Tapi by the way, kalau kegiatan sehari-hari bisnis kan? Ya, gitu-gitulah sudah agak kurang ya anak-anak saya yang jalan. Tapi anak yang melaksanakan ya. Iya. Saya tidak mau tanya bisnis apa aja. Tapi keluarga Martak ini paman ya, yang menyerahkan Pegangsaan Timur 56. Sama dari keluarga Martak, paman dari Syekh Yusuf Martak ya, paman. Bentuk rumah dia, Rumah ya. Sekitar 10.000 meter lah kurang lebih. Jadi di tanah Pegangsaan itu yang sekarang menjadi museum ada patung Soekarno Hatta. Itu milik keluarga Martak. Paman beliau. 10.000 meter persegi dihibahkan untuk negara. Luar biasa ya. Jadi kalau kita omon-omon soal memberikan sesuatu pada negara, beliau ini sudah melakukannya. Ya, keluarga beliau. Sebagai co-captain ya. Co-captain bidang apa? Keumatan ya? Saya bagian keumatan dan ulama. Ya, jadi cakupan yang paling berat selama kampanye ya termasuk saya keliling daerah terus. Saya justru ingin tanya prosesnya. Tidak ingin tanya bagaimana hasilnya. Soalnya hasilnya ya tentu kita punya persepsi yang kurang lebih sama lah, kita kecewa dan lain sebagainya. Waktu kemarin menjadi co-captain di bidang keumatan ini, apa saja yang dilakukan, perjalanan dan lain sebagainya? Pasti banyak ya keluar daerah. Sampai saya lihat kakinya sampai susah jalan. Gimana? Jadi gini, saya punya pengalaman 2019. 2019 itu bagaimana saya melakukan pendekatan kepada ketua BPN saat itu sebelum dilantik. Saya sudah mencari tahu kemana arahnya, visi misinya, tapi ya begitulah lagi-lagi. Nah, kedua, saat-saat kita menghadapi segala dinamika Pilpres saat itu. Ketua BPN itu Badan Pemenangan Nasional, ya, 02 tahun 2019. Prabowo ya? Prabowo, ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang awal-awalnya kita ingatkan, kita berikan masukan, tapi nampaknya saat itu memang tidak mudah untuk diajak bicara, tidak mudah untuk diajak menerima masukan-masukan, dan terlalu tertutup lah ya. Joko Santoso. Ya almarhum ya, tapi kan beliau kan ngikut apa kata yang menunjuk kan begitu kan. Dan tim-timnya itu ya. Yang omon-omon ya. Ya kurang lebih begitulah ya. Tapi itu kan sudah masa lalu. Nah. Begitu saya mau diajak terlibat di timnas Amin,
Yang saya sampaikan ini kalau saya diberi kepercayaan, bisa nggak ini tidak terjadi seperti 2019? Oke. Itu sebelum disampaikan dan belum dikukuhkan, tapi masih diundang, dipanggil satu-satu. Saat itu dihadiri oleh paslon, dua-duanya hadir, ya kan? Bahkan saya diberi kesempatan sama Pak Anies, Pak Yo ceritakan apa yang dikhawatirkan seperti 2019. Iya. Nah, saya sampaikan apa adanya. Dan awal-awal kita rapat timnas, saya sudah beberapa kali mengingatkan, termasuk lakukan audit forensik IT KPU. ya. Beberapa kali setelah itu akhirnya tim hukum membuat surat, tapi katanya tidak ada tanggapan. Tapi ya buat saya harusnya dikejar terus. Jadi awal-awal memang sudah, dan saya juga sudah menyampaikan kalau kita punya program, kita punya operator, kita harus punya SDM. Iya kan? Nah, agar temuan yang akan dilakukan nantinya oleh tim hukum apabila ada kecurangan dan lain sebagainya, SDM-nya sudah mumpuni. Karena waktu 2019 saya yang 8-9 bulan sudah di daerah, Bung Refli. Melakukan edukasi, pembekalan dan lain sebagainya. Tapi tidak dipakai. Nah, jadi orang yang kita rekrut, ya orang itu hanya mimpi saja, tidak pernah dapat mandat dan lain sebagainya. Nah, ini kejadian 2024, makanya banyak hal-hal. Jadi saya justru pola berpikir saya, kita bukan menghadapi pemilu yang real, yang normal, tapi kita memang sudah masuk di dalam konteks kecurangan dan ini permainan kasar. Kenapa saya bilang begitu? Jadi kalau seandainya kita mau kaget-kaget, ada kecurangan, ada pelanggaran, ditemukan kecurangan, ya saya maaf, saya agak ketawa. Kenapa saya ketawa? Penunjukan ketua KPU saja itu sudah dipaksakan orang yang bukan punya keahlian dan berpengalaman di dalam menangani pemilu, tapi orang yang memang siap pasang badan. Ya, MK pun sudah dipasang. Jadi kalau kita baru kaget-kaget hari ini, saya pikir saya tidak. Saya menganggap ya inilah pertarungan yang sebenarnya. Makanya di dalam menanggapi dan lain sebagainya, saya selalu sampaikan kepada tim-tim yang bekerja siang malam, anggaplah pemilunya baru dimulai. Ya, nah, kecurangan demi kecurangan. Nah, yang kita permasalahkan sekarang bukan dari angka kekurangan, tapi adakah kecurangan atau tidak di dalam pemilu ini. Kalau kecurangan itu tidak bisa diukur dengan jumlah. Dengan angka. Tidak bisa diukur dengan angka. Sekecil apapun yang namanya kecurangan, ya sudah kecurangan. Berarti pertandingan itu sudah cacat hukum. Tidak fair. Tidak fair, iya kan? Nah, contoh seperti 2 bulan atau sebulan sebelum pencoblosan, saya sudah menyatakan bahwa kenapa kok kita diam? Diputuskannya, diberikan rekomendasi yang namanya tes kesehatan. Nah, karena apa? Di dalamnya ada calon wakil presiden yang di KPU usianya masih 40. Sedangkan di MK sudah diputuskan itu ada pelanggaran etik. Dengan diperbolehkannya usia 35. 36. Oke. Nah, lagi-lagi colongan, akhirnya keluarlah DKPP di KPU yang juga menyatakan sama pelanggaran etik dan sudah yang ketiga kali. Nah, apakah ini masih mau diharapkan? Nah, jadi mau tidak mau dari ujung ke ujung. Nah, jadi kalau kita konsisten menghadapi permasalahan ini yang katanya TSM, terstruktur, sistematis dan masif, ya kita harus bergeraknya juga TSM. Nggak bisa kita cuma satu-satu menanggapi ini kecurangan, nggak bisa. Nah, mau dibawa kemana ini? Nah, seperti pengalaman 2019, begitu masuk di MK, keputusannya hanya cuma digedok selesai. Nah, mudah-mudahan ini nanti tahap-tahap yang sudah dilakukan ini benar-benar mempunyai kekuatan hukum yang bisa benar-benar membuktikan. Dan alhamdulillah di saat beberapa waktu lalu pernah dipresentasikan dan saya lihat Bung Refli juga memberikan masukan-masukan dan insya Allah mudah-mudahan lah, dalam arti kata kita bukan mempermasalahkan kalah menang, tapi ini hak rakyat yang menyampaikan aspirasinya, suaranya di dalam pemilu harus dilindungi. Dan siapa yang harus melindungi? Orang yang memang benar-benar punya kepentingan yang paling dirugikan, yaitu paslon 01 dan paslon 03.